Sahabat Jackmania, kita teruskan bahasan tentang amarah. Ya, jadi amarah itu ada yang wajib, amarah ada yang sunnah, ada amarah juga ada yang makruh, bahkan amarah pun ada yang mubah. Ya, namun setidaknya tadi sudah saya gambarkan ada 3 amarah yang memang kita harus ketahui. Ya, yang pertama yang tadi saya ulang ya, amarah yang memang seseorang tidak lagi memiliki rasa amarah. Nah, itu adalah seseorang yang boleh jadi dikatakan amarahnya yang tidak terpuji. Nah, amarah yang terpuji adalah amarah yang memang wajib harus ada dalam diri seseorang. Contohnya begini, misalkan ada supporter ya, mau masuk ke stadion, dia nggak beli tiket, kemudian manjat-manjat pagar, itu membahayakan kan. Kemudian ada petugas, dan petugas itu marah kepada supporter itu. Nah, itu wajib, karena memang supporter yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi memang patut dimarahi. Ya, nah hal-hal kayak gini wajib dikeluarkan. Justru kalau misalkan seseorang itu atau petugasnya tidak marah, nah ia bagaikan seorang keledai. Nah, itu tidak baik ya. Nah, jadi itu adalah marah-marah yang wajib. Apalagi misalkan marah terhadap ketika seorang anak misalkan ya, ketika waktu ibadah sudah datang atau sudah memanggil ya, kemudian anak tersebut tidak melakukan ibadah. Awalnya dikasih tahu ya, dinasihati atau misalkan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, tapi kemudian ia tidak melaksanakan ibadah, didatangi lagi, dikasih tahu lagi, juga akhirnya tidak melakukan ibadah. Nah, yang ketiganya bolehlah melakukan amarah dengan sedikit tekanan ya, artinya itu adalah marah yang baik gitu loh ya. Nah, jadi intinya marah itu banyak, yang nggak boleh itu marah yang tidak berdasar ya, bahkan amarah yang sifatnya menggebu-gebu ya, hawa nafsu yang sangat tinggi, emosi yang jelek ya, atau dikatakan dalam Al-Quran tadi adalah amaratun bisu'i. Itu bisa membuat seseorang menjadi tersakiti oleh marah-marah yang dilakukan oleh orang-orang yang marahnya tidak berdasar ya, tidak berdasarkan syariat-syariat, sehingga dia tidak mempedulikan soal syariat, yang penting ia bisa terpenuhi hawa nafsunya. Dan hal ini harus diperbaiki, dan cara memperbaikinya saya akan ulas setelah yang satu ini. Intinya, seseorang yang sesungguhnya yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya atau bisa mengalahkan amarahnya ya, atau bisa meredam amarahnya. Ketika misalkan ia harus marah, kemudian ia bisa meredamnya, ia bisa melakukan dari hasil meredam tadi adalah sebuah kebaikan-kebaikan ya, itu adalah orang yang sangat kuat. Jadi saudaraku, tidak harus marah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kita menjadi marah. Namun juga jangan diam ketika ada hal-hal yang menimbulkan kita menjadi mudorot kalau kita tidak bertindak ya. Namun bertindaknya jangan disertai oleh amarah-amarah yang tidak baik. Jika seseorang sedang marah ya, maka segeralah ia mengucapkan